Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Bertemu lagi dengan Sir Andri. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang peluang. Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita memasuki materi peluang. Sebelum kita memasuki materi peluang, Sir Andri akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan ruang sampel suatu percobaan acak sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan peluang suatu kejadian sederhana. Pada materi peluang ini biasanya berkaitan dengan mengetos mata uang logam, mengetos dadu, pengambilan bola, atau pengambilan kartu remi. A. Pengertian peluang. 1. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, pada percobaan melempar undi atau mengetos mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 42 kali. Kita tahu pada uang logam ada gambar dan angka. Frekuensi relatif munculnya kejadian A, dalam hal ini munculnya permukaan gambar, sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul atau banyaknya permukaan gambar yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan, sama dengan 42 dibagi 100, karena 100 kali percobaan. Disederhanakan menjadi 21/50. Jadi frekuensi relatif munculnya kejadian A atau munculnya kejadian permukaan gambar sama dengan 21/50. Dengan catatan, jika percobaan semakin banyak dilakukan, maka nilai frekuensi relatif akan mendekati nilai peluangnya. 2. Peluang. Peluang munculnya suatu kejadian sama dengan banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Contoh, pada percobaan melempar undi atau mengetos sebuah mata uang logam, maka peluang muncul angka sama dengan banyaknya permukaan angka dibagi banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Bawahnya sama dengan 1/2. 1 itu adalah banyaknya permukaan angka pada mata uang logam, sama dengan 1. Untuk duanya, ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau gambar. B. Ruang sampel dan titik sampel. 1. Ruang sampel. Ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan suatu kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contoh, A. Ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam adalah S sama dengan kurung kurawal buka A, G, kurung kurawal tutup. Jadi ada angka gambar. NS sama dengan 2. B. Ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu adalah S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung kurawal tutup. NS sama dengan 6. Jadi pada sebuah dadu itu ada angka 1 sampai 6. 2. Menentukan ruang sampel dan banyaknya kejadian. Ruang sampel dari hasil mengetos atau melempar undi 2 mata uang logam, 2 dadu, sebuah dadu bersama mata uang logam, dan lain sebagainya dapat ditentukan dengan menggunakan cara berikut. A. Diagram pohon. B. Tabel atau daftar. Contoh,
Menentukan ruang sampel pada pengetosan dua mata uang logam. Untuk contoh yang A dengan diagram pohon. Seperti gambar kita bisa perhatikan. Untuk yang B dengan tabel atau daftar. Bisa kita perhatikan seperti gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal, kurung buka A, kurung tutup, kurung buka A, G, kurung tutup, kurung buka G, A, kurung tutup, kurung buka G, G, kurung tutup, kurung kurawal tutup. NS sama dengan 4. Menentukan ruang sampel pada pengetosan tiga mata uang logam. Apabila dengan menggunakan diagram pohon, bisa kita perhatikan seperti gambar. Untuk yang B dengan tabel atau daftar, kita juga bisa melihat seperti gambar yang di kotak itu. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal, kurung buka A, kurung tutup, kurung buka A, G, kurung tutup, dan seterusnya. Sehingga NS-nya sama dengan 8. Menentukan ruang sampel pada pengetosan dua mata dadu. Untuk menentukan ruang sampel pada pengetosan dua mata dadu, Sir Andri menyarankan kalian menggunakan tabel atau daftar, seperti pada gambar. Karena kalau kalian menggunakan diagram pohon, lebih rumit. Setelah kalian perhatikan gambarnya, pada tabel atau daftar, NS-nya sama dengan 36. Menentukan ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu bersama mata uang logam. Di sini Sir Andri hanya memberikan contoh dengan tabel atau daftar saja. Bisa kalian lihat atau perhatikan pada gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah S sama dengan kurung kurawal, kurung buka A, 1, kurung tutup, kurung buka A, 2, kurung tutup, dan seterusnya, sehingga NS sama dengan 12. 3. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh 1. Ruang sampel S sama dengan kurung kurawal, kurung buka A, kurung tutup, kurung buka A, G, kurung tutup, kurung buka G, A, kurung tutup, kurung buka G, G, kurung tutup, kurung kurawal tutup. Titik sampelnya adalah kalian tinggal menghilangkan S sama dengan dan kurung kurawalnya, sehingga tertulis kurung buka A, kurung tutup, kurung buka A, G, kurung tutup, kurung buka G, A, kurung tutup, dan kurung buka G, G, kurung tutup. Contoh yang kedua, ruang sampel S sama dengan, kalian bisa perhatikan, untuk titik sampelnya tinggal menghilangkan S sama dengan dan juga kurung kurawalnya. C. Kisaran nilai peluang. 1. Peluang kejadian A atau PA. Peluang kejadian A dengan ruang sampel S dinyatakan dengan rumus berikut. PA sama dengan NA per NS. Atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Contoh 1. Bila sebuah dadu ditos atau dilempar undi 1 kali, tentukanlah peluang munculnya A. Mata dadu 4, B. Mata dadu bilangan ganjil. Kita perhatikan jawaban. A. Banyaknya kejadian muncul mata dadu 4 atau NA sama dengan 1. Banyaknya kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya atau NS sama dengan 6. Jadi PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 1/6. B.
banyaknya kejadian muncul mata dadu ganjil sama dengan 3, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi PA sama dengan 3/6. Disederhanakan sama dengan 1/2. 2. Batas-batas nilai peluang. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai peluang kejadian A adalah sebagai berikut. 0 lebih kecil atau sama dengan dari peluang kejadian A lebih kecil atau sama dengan 1. Atau antara bilangan 0 sampai 1. Jika peluang kejadian A sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil. Jika peluang kejadian A sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Contoh A. Matahari terbit dari utara adalah kejadian mustahil, maka nilai peluangnya sama dengan 0. B. Manusia akan meninggal adalah kejadian pasti, maka nilai peluangnya sama dengan 1. 3. Komplement suatu kejadian. Untuk setiap kejadian A dan kejadian bukan A berlaku hubungan berikut. Peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Contoh 1. Jika peluang turun hujan pada hari ini sama dengan 0,7, maka peluang tidak turun hujan pada hari ini sama dengan 1 dikurangi peluang hujan, sama dengan 1 dikurangi 0,7, sama dengan 0,3. Contoh yang kedua, jika peluang seorang ibu melahirkan anak laki-laki sama dengan 0,6, maka peluang seorang ibu melahirkan anak perempuan sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian melahirkan anak laki-laki, sama dengan 1 dikurangi 0,6, sama dengan 0,4. D. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Pada percobaan mengetos sebuah dadu sebanyak 120 kali, maka peluang muncul mata dadu 2 sama dengan 1/6. Frekuensi harapan muncul mata dadu 2 sama dengan peluang muncul mata dadu 2 dikali banyak percobaan, sama dengan 1/6 kali 120, sama dengan 20 kali. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Sir Andri akan memberikan kalian latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.